Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nike Tutresiuliari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Studi Literatur, Pendekatan Pembelajaran STEM Menyongsong Era Society 5.0. Berikut pemaparan saya. Studi literatur pendekatan pembelajaran STEM menyongsong era Society 5.0. Latar belakang masalah dari artikel ini adalah artikel ini menggunakan metodologi studi literatur yang bertujuan untuk memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu era Society 5.0. Metode pembelajaran selalu berkembang pada setiap era, maka pendidikan pun harus mengalami kemajuan dan pembelajaran yang menyongsong era Society 5.0 harus sesuai dengan perkembangan abad 21. Setiap era mempunyai ciri pembelajarannya masing-masing. Pada era 1.0, pembelajaran berpusat pada guru. Era 2.0 adalah pembelajaran yang dalam taksonomi Bloom masih mencapai tingkatan ingatan dan hafalan. Pada era 3.0 adalah siswa lebih menghidupkan kegiatan diskusi. Ini karena metode pembelajaran flip classroom, di mana siswa telah mempelajari, diberikan materi oleh gurunya sebelumnya, dan kemudian pada keesokan harinya siswa hanya melakukan sharing idea dan diskusi, dan bertanya jika memang siswa masih belum memahami materi yang disampaikan. Pada era 4.0 di sini adalah siswa sudah menggunakan banyak pembelajaran secara digital dan teknologi. Dan sampailah di era 5.0 ini, siswa sudah menggunakan banyak data, kita sudah memperoleh banyak big data dari IoT, Internet of Things. Maka, dalam penelitian ini, bagaimana menganalisis pendekatan STEM dalam menyongsong era 5.0. Kajian teori di sini saya ambil dari menurut Max tahun 2018 bahwa era 5.0 adalah era di mana pola pertukaran informasi yang sudah terbentuk sehingga sudah diperoleh big data yang berasal dari internet, yaitu IoT tadi, Internet of Things. Kemudian pada pendekatan STEM terdapat konteks ilmu yang di dalamnya adalah scientific inquiry. Siswa dipersiapkan dan diajarkan untuk dapat berpikir dan bertindak seperti seorang ilmuwan, sehingga diperlukan level pengetahuan yang tinggi, yaitu aktivitas minds-on. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang menjadi ciri khas 5.0 adalah pada kolaborasi. Sesuai dengan pendekatan STEM, di sini Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics, penggabungan kolaborasi dari transdisiplin subjek pembelajaran, penggabungan subjek pembelajaran tersebut, maka pendekatan STEM yang saat ini berkembang dapat melatih peserta didik untuk mampu dan menghadapi serta beradaptasi dengan tuntutan zaman yang tidak terduga. Metodologi dari penelitian ini adalah metode studi literatur, menggunakan deskriptif analisis data yang diperoleh dari artikel-artikel penelitian menggunakan pendekatan STEM dalam kurun waktu 2012 sampai 2017, dan referensi teoritis yang relevan dengan kasus atau masalah yang ditemukan. Hasil pembahasan pada artikel ini, saya menggunakan 7 artikel. Saya akan bahas dari nomor 1, penelitian yang dilakukan oleh Quigley tahun 2014 yang berjudul Developing a Conceptual Model of STEM Teaching Practice, di mana penelitian ini hasilnya adalah STEM memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengajar secara efektif menggunakan pertanyaan transdisipliner. Jadi, pembelajaran ini adalah pembelajaran konten instruksional model, termasuk pembelajaran yang berbasis masalah. Dan dalam memecahkan masalah ini, pembelajaran ini harus berpusat pada siswa.
Dan menurut Brown, pengalaman belajar siswa yang telah sesuai dengan pengalaman keseharian siswa, maka siswa akan terampil dalam memecahkan masalah. Lalu penelitian yang kedua dilakukan oleh Wijayanti dan Fajriyah tahun 2018. Berjudul Implementasi STEM Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan kerja ilmiah mahasiswa calon guru SD. Sebelumnya penelitian ini penelitiannya dikhususkan untuk mahasiswa calon guru SD. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek STEM dapat meningkatkan keterampilan kerja ilmiah calon guru sekolah dasar. STEM yang digabungkan dengan project based learning di sini membuat siswa berpikir kritis, kreatif, analitis, dan tingkatannya sudah pada high order thinking skill. Karena STEM terdapat model pembelajaran scientific inquiry. Jadi siswa sudah dipersiapkan sebagai seorang ilmuwan. Ini menurut pendapat Park & Co. tahun 2012. Kemudian, penelitian yang ketiga dilakukan oleh Seng tahun 2013 yang berjudul Attitudes Towards Science, Technology, Engineering, and Mathematics or STEM in a Project-Based Learning, PJBL Environment. Hasil penelitian ini adalah menggabungkan project-based learning dengan STEM yang dapat meningkatkan efektivitas sikap siswa dalam pengejaran karir di masa depan. Jadi setelah calon guru siswa diterapkan dengan STEM, kini STEM diterapkan pada siswa, dan setelah diterapkan pada siswa, hasilnya adalah menumbuhkan sikap siswa sebagai seorang ilmuwan, juga teknolog, insinyur, politisi, dan pemimpin sosial. Maka dengan STEM ini siswa dapat meningkatkan efektivitas sikapnya dalam pengejaran karir di masa depan. Kemudian penelitian yang keempat dilakukan oleh Kim dan Park tahun 2012 yang berjudul The Effect of STEM Education on Elementary School Students' Creativity Improvement. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa STEM dapat memberikan manfaat pendidikan dan berkontribusi pada peningkatan kreativitas untuk siswa sekolah dasar. Untuk itu, penelitian di sini Kim dan Park menyarankan penelitian yang terintegrasi teknologi, sains, dan matematika itu membuat siswa menjadi meningkat kreativitasnya. Kemudian penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Kennedy dan Odell tahun 2014 yang berjudul Engaging Students in STEM Education. Hasil dari penelitian ini bahwa STEM adalah strategi pengajaran yang menantang siswa untuk berinovasi dan menciptakan. Untuk itu berarti pada tahapan ini siswa sudah mencapai high order thinking skill. Kemudian penelitian yang ke-6 yang diteliti oleh Thomas tahun 2014 yang berjudul Elementary Teachers Receptivity to Integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics or STEM Education in Elementary Grades. Jadi penelitian yang ke-6 ini hasil penelitiannya adalah guru SD secara keseluruhan positif untuk pendidikan STEM yang terintegrasi di kelas dasar. Pada penelitian ini menyatakan bahwa guru-guru pemula lebih memiliki sikap positif dibandingkan guru yang senior dalam penerapan STEM. Kemudian guru pendidikan umum di sekolah dasar lebih memiliki sikap dan niat positif dibandingkan guru-guru untuk pendidikan khusus di sekolah dasar. Dan penelitian yang ketujuh, di sini penelitian ketujuh yang diteliti oleh Stallman tahun 2012 yang berjudul Consideration for Teaching Integrated STEM Education. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan STEM terintegrasi dapat memotivasi siswa untuk berkarir di bidang STEM dan meningkatkan minat dan kinerja mereka dalam pelajaran matematika dan IPA. Maka dari 7 penelitian ini dapat disimpulkan pendekatan pembelajaran STEM dibutuhkan pada era Society 5.0 dengan alasan pertama, STEM mendukung penggunaan teknologi.
karena di dalamnya adalah science, teknologi, maka dari pendekatan pembelajaran STEM ini mendukung sekali penggunaan teknologi di era Society 5.0. Kemudian yang kedua, STEM membuat siswa terampil dalam memecahkan masalah. Karena tadi ada metode pembelajaran scientific inquiry di dalamnya, maka siswa terampil dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, pada era Society 5.0, pembelajaran STEM membiasakan siswa berpikir tingkat tinggi. Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa siswa jadi lebih berpikir kritis, analitis, dan juga meningkatkan high order thinking skill mereka. Yang keempat, pembelajaran STEM membuat siswa siap untuk bersaing secara global. Di sini yang hasil penelitian yang menyatakan bahwa siswa dapat menjadi seorang teknolog, dapat menjadi seorang insinyur, maka itu dengan pembelajaran STEM, di sini membuat siswa siap untuk bersaing secara global. Dan yang kelima, pembelajaran STEM menyiapkan siswa sebagai seorang inovator, yang tentunya yang dibutuhkan dalam menyongsong era Society 5.0. Untuk itu, pendidik pun menerima positif pendekatan pembelajaran STEM dalam menyongsong era Society 5.0. Demikian presentasi saya tentang artikel pendekatan pembelajaran STEM menyongsong era Society 5.0. Terima kasih.